De Gea tak sabar dengan kedatangan Jay Itzes di Fiorentina. Jordi amat siap kembali ke Liga Spanyol. Menanti kinerja dari Gerald Vandenberg di timnas U23. Memuaskan atau malah bonyok memalukan, tak sesuai harapan masyarakat. Kita simak selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya. Tentu saja bagi pecinta sepak bola tanah air, kabar diminatinya Jay Itzes oleh klub ternama Serie A bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa jurnalis Italia, seperti Gianluca Di Marzio dan Nicolo Scaira juga menyebut kalau banyak klub Serie A yang sudah memasukkan Bang Jay dalam daftar belanja pemain di musim depan. Bahkan Inter Milan, Udinese, Torino, AC Milan, hingga Fiorentina disebut sampai mengirimkan talent scouting untuk memantau dan menganalisis kapten, Venezia, dan timnas Indonesia ini secara langsung. Namun dari semua rumor tadi, sekarang mulai mengkerucut. Manakala Udinese dan Fiorentina adalah dua tim yang paling serius. Akan tetapi setelah dikerucutkan lagi, jika klubnya David De Gea, yaitu Fiorentina, adalah tim yang saat ini punya peluang paling besar menembus cek, yang MV-nya sudah naik jadi 7,5 juta euro. Yep, menurut situs tersebut, persentase terjadinya kepindahan Jay saat ini adalah 56%, meskipun angkanya relatif menurun dari yang semula 68%. Akan tetapi, semuanya masih bisa berubah seiring waktu transfer yang masih lama. Terlebih, disebutkan juga kalau Venezia memang sudah memasukkan nama Jay ke dalam daftar. Namun tim tersebut baru akan melepas Jay, juga ada yang memberikan tawaran di kisaran 10 juta euro. Jelas angka segitu bukanlah angka yang terlalu besar bagi Fiorentina. Dan merujuk pada kebutuhan tim, memang La Viola butuh sosok pemain yang bertipe seperti Jesus, yang dikenal punya leadership, serta ketenangan dalam situasi 1 lawan 1. Nah, De Gea sendiri pastinya juga akan jauh lebih tenang. Karena fair aja, lini belakang Fiorentina musim lalu terbilang cukup rapuh. Berarti mereka mampu finish di posisi ke-6. Kebobolan 41 gol dari 38 pertandingan, jelas bukanlah angka yang bisa dibilang kecil. Dari sisi formasi, Fiorentina yang menggunakan pakem 3, bak tentu sangat cocok dengan gaya bermain Bang Jay sebagai ball playing defender. Tubuhnya tinggi, duel udara bukan masalah. Dan lebih penting lagi, dia tidak mudah panik di bawah tekanan. Dan sebuah data yang menunjukkan jika Jay mampu duduk di posisi 3 sebagai bak U25 dengan kemenangan duel bertahan terbanyak di top 7 liga terbaik dunia dengan 179 kali catatan, adalah salah satu bukti kualitasnya. Yah, meskipun cuma main di Venezia yang harus didegradasi, faktanya statistik Jay bisa lebih unggul dari tim-tim yang secara kualitas banyak yang ada di atas Venezia. Kemudian Jay juga terbiasa bermain dalam sistem pragmatis bersama timnas Indonesia, yang itu juga tidak jauh berbeda dari pendekatan defensif Fiorentina saat menghadapi lawan besar. Selain itu, di luar kualitas teknisnya, teriak La Viola tampaknya juga melihat sesuatu yang lebih besar dari sudut pandang komersial dan pemasaran. Kalau beneran terjadi, pastilah di hari pertama latihan, Bang Jay sudah disambut sama De Gea, yang biar gimana pun adalah sosok yang disegani di lini belakang Fiorentina. Selanjutnya ada kabar dari Jordi Amat. Per musim depan, Jordi nggak akan lagi memperkuat JDT, dan rumornya, pemain 33 tahun tersebut akan ke Liga Indonesia. Akan tetapi Jordi sendiri tampaknya masih merasa kompetitif, sehingga kembali ke Eropa adalah hal yang masih bisa dipertimbangkan. Kompetisi ini adalah ASEAN Championship U23 2025 dan kualifikasi AFC ASEAN Cup U23 ke 2026. Keduanya perlu untuk dituntaskan dengan baik dan kalau bisa juga dimenangkan. Semua itu demi tercapainya target yang sudah dipasang PSSI kepada tim nasi U23. Selain itu, dua turnamen ini juga menjadi ajang pertaruhan bagi kualitas Vandenberg sebagai pelatih luar yang didatangkan untuk menukangi Garuda U23. Oleh karena itu, Vandenberg dan jajarannya perlu menyiapkan komposisi pemain yang terbaik demi kebanggaan lambang Garuda di dada. Lalu, bagaimana preview dari kedua kompetisi yang akan segera dihadapi Gerald Vandenberg bersama timnas U23? Adakah kendala berarti dari rival segrup yang berpotensi menjaga langkah Indonesia? Tantangan pembuka bagi Gerald Vandenberg adalah ASEAN Championship atau Piala AFF U23. Turnamen yang diadakan 2 tahun sekali ini akan digelar di Indonesia
untuk edisi tahun ini. PSSI sendiri telah menunjuk Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi sebagai venue perhelatan yang berlangsung mulai 15 sampai 29 Juli tahun 2025 atau kurang dari sebulan lagi. Undian babak grup pun sudah resmi dikeluarkan AFF. Hasilnya, Indonesia tergolong timnas bergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Akhirnya, timnas bisa ketemu lagi dengan Dik Malai setelah sekian purnama. Sekarang masuk ke prediksi langkah timnas U23 di grup A. Menurut jadwal, Indonesia akan memulai babak grup dengan menghadapi Brunei 15 Juli mendatang. Untuk laga ini, sepertinya tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Vandenberg. Apalagi karena kekuatan Brunei yang di atas kertas jelas bukan tandingan Indonesia. 3 poin pertama dengan mudah bisa digapai. Begitupun dengan laga kedua melawan Filipina 18 Juli. Bila dibandingkan dengan Brunei, kekuatan materi pemain di Ostkous memang sedikit lebih baik. Tapi Indonesia diunggulkan untuk menang karena catatan Filipina yang terbilang buruk di ajang ini. Setelah dijagokan untuk mengantongi 6 poin, Indonesia baru menemukan lawan yang sepadan, yaitu Malaysia pada laga pamungkas grup. Harimau Malaya bisa jadi pesaing yang menggagalkan rencana anak asuh. Gerald Vandenberg menjadi juara grup dengan sapu bersih semua laga. Apalagi dengan peluang Malaysia yang juga bisa meraup 6 poin dari Filipina dan Brunei. Malaysia memang sepertinya harus diwaspadai oleh Vandenberg di fase grup. Pasalnya pada pertemuan terakhir kedua tim di fase grup edisi 2023 di Thailand, Malaysia bisa memperbalukan Indonesia dengan skor tipis 2-3. Saat itu gol timnas U23 datang dari Ramadan Sananta. Selain kalah di perjumpaan terakhir, Vandenberg juga perlu hati-hati dengan Malaysia U23 yang juga sedang membangun kekuatan bersama pelatih baru. Usai hancur lebur di AFC U23 2024 bersama pelatih asal Spanyol Juan Torres Garrido, kini Malaysia datang dengan pelatih lokal yaitu Nafuzi Zain. Sama halnya dengan Vandenberg, Zain juga menjadikan amat masa yang Championship U23 tahun ini menjadi debutnya melatih tim U23. Secara kedalaman skuad, Malaysia juga belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil Nafuzi Zain, namun rasanya mantan pelatih Kedah Darul Aman itu akan memasukkan pemain yang dipanggil Peter Klamovski ke timnas senior. Ambil contoh, Fergus Pirmi, Aiman Hakimi, Harit Haikal, sampai Hakimi Azim. Berbicara tentang catatan penampilan timnas U23 di perhelatan ASEAN Championship U23 terbilang lumayan apik. Berbicara tentang catatan penampilan tim, sejak kembali digelar pada 2019, Indonesia sudah 2 kali mencapai partai puncak dengan sekali berakhir juara dan sekali menjadi runner-up. Kemenangan tim Merah Putih diraih pada edisi 2019 yang dihelat di Kamboja. Kala itu timnas U23 yang masih dikomandoi Indra Syafri yang visioner itu sanggup menumbangkan Thailand dalam laga final yang sengit. Dengan skor akhir 2-1, 2 gol Garuda dibukukan Sani, Rizky Fauzi, dan Osvaldo Hai. Sementara momen kekalahan di final terjadi di edisi 2023 di Thailand. Timnas U23 yang disiapkan oleh Sintayong dipaksa bertekuk lutut dari Vietnam dalam adu penalti 6-5 setelah bermain 0-0 di waktu normal. Hernando Ari menjadi algojo yang gagal menyelesaikan tugas dalam babak tos-tosan. Melihat Indonesia dapat giliran menjadi tuan Roma, jelas saja membuat PSSI memasang target yang tinggi kepada Gerald Vandenberg. Federasi menargetkan timnas U23 bisa menjadi juara di hadapan publik sendiri, sekaligus membayar kegagalan juara di edisi ke-2023. Erick Thohir juga menekankan kepada Vandenberg untuk menjadikan ajang ASEAN Championship U23 sebagai persiapan menuju kualifikasi AFC U23 ke-2023 di Minggu 26 September nanti. Oleh karena itu, Erick meminta agar Vandenberg segera membentuk tim yang solid. Sebagai kekuatan Asia Tenggara, bahkan disebut-sebut sebagai tim terkuat di Asia Tenggara, menjalani kompetisi di level Asia Tenggara saja tak cukup bagi Indonesia tahun 2019 ini. Timnas Indonesia U23 juga akan sekali lagi membuktikan diri bahwa mereka layak mentas di Piala Asia U23. Masukan Gerald Vandenberg akan menjalani babak kualifikasi terlebih dahulu yang akan digelar awal September mendatang. Nagasu Gerald Vandenberg cukup diuntungkan karena hanya Korea Selatan lawan tersulit yang akan mereka hadapi di grup C. Sisanya, Laos dan Makau boleh dibilang lawan mudah bagi timnas Indonesia. Namun satu-satunya lawan sulit itulah yang justru boleh jadi membuat Indonesia kesulitan. Hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final. Itu artinya,
Indonesia mesti bersaing dengan Korea Selatan apabila ingin lolos otomatis ke putaran final. Sebab seandainya cuma bisa finish di posisi kedua, Indonesia mesti bersaing dengan 10 runner-up grup lainnya. Untuk menjadi salah satu dari 4 runner-up terbaik, pertemuan kembali dengan Teguh Warriors kali ini tak hanya soal lagu.